Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis. Dosen pengampu Bapak Subhan SE MKom. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Yuyun Ramli NPM 022722111043, ODUVM NPM 022722111040 dan Sarti Ode Asis NPM 022722111039. Baik, pada video kali ini kami akan membahas beberapa soal future value. Nah, pada soal yang pertama di sini, seseorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Jadi pada soal pertama di sini kita akan mencari future value-nya. Teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung future value secara manual, tapi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Yaitu di sini FV sama dengan PNT atau pembayaran, kemudian R adalah tingkat bunga, kemudian N adalah jangka waktunya. Di sini diketahui PMT-nya sebesar 5 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya diketahui 6%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya 25 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah future value. Di sini kita menggunakan formula FV, buka kurung, R-nya atau rate, jangan lupa menggunakan titik koma, kemudian N-nya atau jangka waktu, jangan lupa menggunakan titik koma lagi, kemudian jangan lupa menggunakan tanda minus biar hasilnya tidak negatif. Kemudian masukkan 5 juta. Untuk present value dan tipenya kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini kita rubah teman-teman, pilih di sini general, pilih koma,
kemudian hasilnya itu 274.322.559. Nah, sekarang kita coba buatkan dalam bentuk tabel. Misalkan di sini tahun, di sini tahunnya ada 25 tahun. Sekarang saya kecilkan dulu. (25 tahun). Kemudian kita klik series. Kemudian di sini cash flow-nya. Cash flow-nya atau payment yaitu sebesar 5 juta. Kemudian kita copy sampai 25 tahun lagi. Kemudian tingkat bunganya atau diskonnya 6%. Kita copy lagi supaya lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu survey. Untuk menghitung future value-nya, teman-teman perhatikan caranya. Pada periode yang pertama, di sini kita kosongkan. Untuk periode kedua, kita menggunakan formula sama dengan kemudian teman-teman masukkan cash flow-nya pada periode yang pertama, kemudian dikali buka kurung 1 ditambah
ditambah dengan tingkat bunganya pada periode kedua yaitu sebesar 6%, tutup kurung, kemudian ditambah dengan cash flow pada periode yang kedua di sini, kemudian kita enter. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu Rp10.300.000. Nah, di sini teman-teman jangan langsung copy ke bawah sama seperti tadi. Jangan sampai hasilnya sama seperti tadi. Kita pencet. Untuk periode yang ketiga sama dengan, nah, kemudian teman-teman masukkan nilai future value yang ketiga yang ini, kemudian dikali buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunganya ditambah begitu. Kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow-nya pada periode yang ketiga yaitu 5 juta, kemudian kita enter. Kalau sudah seperti ini teman-teman, silakan teman-teman langsung copy ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu 274.322.559. Jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel agar lebih rapi. Itu kita buat dari sini. Kemudian kita klik di sini, lalu pilih all borders. Nah, sudah jadi tabelnya. Soal yang kedua di sini, seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Jadi di sini sudah diketahui present value yaitu sekitar 10 juta. Kemudian tingkat bunganya yaitu 10% dan jangka waktunya yaitu 5 tahun. Nah, langsung saja untuk menyelesaikan soal nomor 2. Di sini diketahui present value sebesar 10 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 10%. Kemudian N-nya atau jangka waktu yaitu 5 tahun. Kemudian yang ditanya yaitu adalah future value. Nah, di sini kita masih menggunakan formula future value sehingga FI buka kurung masukkan bunganya yaitu 10% diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya yaitu 5 tahun diikuti dengan tanda titik koma,
Untuk PMP-nya di sini kita kosongkan, jadi diklik tanda titik koma lagi. Karena ini diketahui present value-nya. Kemudian jangan lupa berikan tanda minus, kemudian masukkan present value-nya, yaitu 10 juta, kurung, enter. Dan di sini kita pilih general, tanda koma, hasilnya itu 16.105.100 sekian. Dari sini soalnya berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun. Nah, jadi di sini kita akan mencari hasilnya. Caranya kita akan mengurangkan future value dengan masa depan. Sama dengan kemudian masukkan future value-nya, dikurangi dengan present value-nya, kemudian enter. Jadi hasilnya yaitu 6.105.000 sekian. Ini untuk penyelesaian soal nomor 2. Untuk penyelesaian soal nomor 3, di sini seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang akan harus dia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah periodenya atau pembayarannya. Langsung saja untuk penyelesaiannya untuk nomor 3, ketahui yaitu 200 juta. Kemudian tingkat bunganya atau diskon rate-nya sebesar 8%. Kemudian jangka waktunya yaitu 10 tahun. Kemudian ditanyakan adalah berapa pembayarannya atau periodenya. Sehingga di sini kita akan menghitung menggunakan formula PMT buka kurung, kita masukkan rate-nya 8%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian jangka waktunya 10 tahun, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian jangan lupa menggunakan nilai minus agar hasilnya positif. Kemudian present value-nya di sini kita kosongkan karena di sini kita ketahui adalah future value-nya. Kemudian masukkan future value-nya yaitu 200 juta. Kita rubah, pilih general, pilih bisnis. Jadi hasilnya itu 13.805.897.000 sekian. Sekarang kita substitusikan apakah ini PMT untuk masa depan benar 200 atau tidak. Caranya kita menggunakan
Di sini kita akan menggunakan formula future value. Kemudian kita masukkan bunganya 8% diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian tahunnya yaitu 10 tahun diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian PMT-nya kita masukkan. Sebelum masukkan PMT jangan lupa gunakan tanda minus untuk maksudnya positif. Kemudian kurung kita enter. Nah, di sini kita ubah dulu general menjadi klik di sini. Nah, hasilnya itu 200 juta. Jadi nilainya sama dengan nilai yang ada di masa depan, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian di sini soal nomor keempat, yaitu seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Nah, diketahui present value sebesar 50 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya itu sebesar 5%. Kemudian jangka waktunya atau N selama 10 tahun. Kemudian ditanya itu adalah future value. Di sini kita menggunakan formula FV buka kurung, kemudian kita masukkan rate-nya sebesar 5% diikuti tanda titik koma, kemudian N-nya 10 tahun, kemudian diikuti tanda titik koma, PMT-nya kita kosongkan, titik koma lagi, kemudian kita gunakan tanda minus, kemudian kita masukkan present value-nya tutup kurung enter. Sekarang kita rubah, klik general, kemudian tanda koma. Hasil yang dapatkan yaitu 81.444.731 sekian. Sekarang kita buatkan dalam bentuk tabel entitasnya, yaitu di tahun, cash flow, kemudian diskonnya, kemudian yang terakhir yaitu future value. Jangan lupa kita besarkan dulu garisnya. Kemudian tahunnya di sini ada 10 tahun. Klik satu, kemudian kita copy seperti ini. Kemudian kita klik fill series. Nah, sudah berubah menjadi 10 tahun. Kita ubah dulu. Kemudian cash flow-nya
Cash flow-nya yaitu sebesar 50 juta. Kita copy biar cepat. Diskontonya sebesar 5%. Kita copy lagi ke bawah. Future value-nya kita masukkan formula FV buka kurung masukkan bunganya yaitu 5% diikuti tanda titik koma, kemudian tahunnya periode pertama diikuti tanda titik koma, kemudian PMT-nya kita kosongkan, kemudian masukkan cash flow-nya. Jangan lupa masukkan minus agar hasilnya positif, kemudian tutup kurung, kita enter, kemudian kita rubah. Ya, hasilnya yaitu 52.500.000 sekian. Sekarang kita copy ke bawah seperti ini. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sebesar 81.444.731 sekian. Nah, jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama. Dia 4 tahun. Nilai sekolah dari komunitas selama 5 tahun dengan pertumbuhan di sekitar 10% dan di KPR 1 sebesar 370. Di sini ditanyakan adalah nilai masa depannya atau future value-nya. Teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung future value secara manual, tapi di sini saya akan menyelesaikannya menggunakan Microsoft Excel. Di sini future value-nya. Future value ini masa depan. Di sini yang diketahui PMT-nya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya 7%. Kemudian jangka waktunya N atau 4 tahun. Yang di sini yang ditanyakan adalah future value-nya. Di sini kita menggunakan formula future value. Buka kurung. Rate-nya 7% diikuti tanda titik koma. Kemudian N-nya 4 tahun diikuti dengan tanda titik koma. Sebelum mengklik PMT-nya, jangan lupa masukkan tanda minus agar hasilnya positif. Masukkan PMT-nya sebesar 2 juta, kemudian tutup kurung. Untuk persen value dan tipe di sini kita kosongkan, karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dari tipe pembayaran. Kemudian kita rubah ke general. Ya, hasilnya 8.899.886 sekian. Nah, kemudian kita menggunakan tabel anuitasnya saja.
Penyelesaiannya hampir sama dengan nomor 1 periode pertama, yaitu di sini tahun, kemudian cash flow, kemudian discount rate, kemudian future value, kita kecilkan dulu. Kita rapikan dulu. Nah, sekarang di sini kita klik 1, kemudian kita copy ke bawah sampai 4. Kemudian ini teman-teman pilih fill series, kemudian cash flow-nya 2 juta. Dari mencari temannya. Kemudian kita copy ke bawah lagi. Di sini diskon rate-nya atau diskon rate-nya 7%. Kita copy ke bawah lagi biar cepat. Kemudian feature value penyelesaiannya sama dengan soal pada nomor 1 tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi pada periode pertama kita kosongkan, lanjut periode kedua, caranya di sini cash flow pada periode pertama, kemudian dikali buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunganya pada periode kedua, kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow pada periode yang kedua sebesar 2 juta, kemudian enter. Nah, hasilnya itu 4.140.000 rupiah. Jangan langsung tarik ke bawah seperti ini, hasilnya akan sama. Untuk periode ketiga caranya sama. Nah, teman-teman masukkan nilai pada future value yang kedua, kemudian dikali buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga 7 periode yang ketiga, kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow pada periode yang ketiga sebesar 2 juta, enter. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy seperti ini. Didapatkan hasilnya yaitu 8.879.886 sekian. Menjadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama dengan menggunakan fungsi annuitas maupun menggunakan tabel annuitas. Di sini saya akan menggunakan tabelnya agar terlihat rapi. Teman-teman klik di sini kemudian pilih all borders. Nah, sudah jadi tabelnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.